sebagai warga negara Indonesia yang semuanya dinaungi oleh Pancasila, tentu tidak harus kita merasa superior daripada mereka yang katakan minoritas. Pertanyaannya, dia cinta Indonesia atau enggak? Kalau hanya bisa membantu orang lain di negara yang lain, sementara di Indonesia diam-diam saja. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir, ya melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Tulil firdausi a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural, hari ini masih rame pertentangan tentang Gus Yakut yang memberikan ucapan selamat kepada agama Bahai. Yang kita tahu, agama Bahai itu agama yang memang tidak diresmikan oleh pemerintah Indonesia, tetapi kenapa Gus Yakut sampai mengucapkan selamat? Tetapi boleh kita ketahui bersama bahwa Gus Yakut itu bukan hanya milik satu agama. Itu yang paling penting. Catat tuh ya. Bukan hanya milik satu agama. Bukan berarti kita ingin murtad. Bukan. Tetapi bahwa semua orang punya konsep dan cara masing-masing di dalam mengimplementasikan dirinya dan ketuhanannya. Ini yang paling penting. Sehingga tidak boleh ngotot-ngototan. Dan Al-Quran pun sudah jelas, tidak ada paksaan di dalam agama. Maka sebagai kita orang Islam, tidak bisa memaksa orang lain agar masuk agama kita, pun sama orang lain tidak bisa memaksa kita. Ini banyak sekali terjadi kasus tentang intoleransi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita mungkin masih belum sadar sama-sama bahwa kebinekaan, Pancasila, pluralisme, itu harusnya menjadi spirit dan identitas setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Diimplementasikan di dalam setiap sikapnya. Nah, ini ada yang paling penting. Habib Abu Bakar As-Segaf pun menyikapi tentang polemik dari ucapan Gus Yakut itu ya. Dan ini dikritik juga oleh Gus Nadir selaku intelektual muda NU ya. Saya akan bacakan berita nih ya. Dari seputar Tangsel ya. Ramai video menagih Yakut soal agama Bahai. Habib Abu Bakar As-Segaf dan Gus Nadir berdiskusi alot. Karena gini, ketika ada statement Habib, kemudian saya mengucapkan statement, ini tidak apple to apple. Pasti orang lain akan menganggap, oh Anda sebelum punya pikiran untuk mengkritik Habib, itu sudah tidak punya moral dan tidak punya etika. Itu maka saya akan bacakan beritanya ya. Habib Abu Bakar As-Segaf dan Nadir Syah Hussein atau Gus Nadir saling sahut di Twitter membahas ucapan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas kepada agama Bahai. Baru-baru ini jagat media sosial dihebohkan dengan video Menteri Agama menagih Yakut Khalil Qaumas yang mengucapkan selamat hari raya untuk umat agama Bahai. Video ucapan menagih Yakut kepada umat Bahai itu lantas menuai pro dan kontra di kalangan sejumlah tokoh Islam. Adu gagasan terjadi antara pemuka agama Habib Abu Bakar As-Segaf dan tokoh Nahdlatul Ulama Nadir Syah Hussein atau Gus Nadir yang membahas ucapan menagih Yakut soal agama Bahai. Adu gagasan itu berawal dari Habib Abu Bakar As-Segaf yang mempertanyakan tindakan menagih Yakut yang mengucapkan selamat kepada agama Bahai yang menurutnya sebagai ajaran sesat kepada sejumlah kementerian agama dan Majelis Ulama Indonesia. Kenapa aliran yang sudah jelas kesesatannya dianggap sebagai agama yang diakui dan diberi tahniah oleh menagih Yakut Khalil Qaumas? Tulis Habib Abu Bakar As-Segaf. Kemudian, cuitan tersebut ditanggapi oleh Gus Nadir yang meluruskan pernyataan menagih Yakut. Menurutnya, menagih Yakut tidak menganggap agama Bahai bagian dari Islam, melainkan agama tersendiri. Ini penting ya, catat. Bib,
Abu Bakar Assegaf, yang kami sayangi, panjenengan bilang Bahai sesat dari ajaran Islam. Gus Yakut malah menganggap mereka agama tersendiri, bukan bagian dari agama Islam. Ya, masuk akal kan? Masuk akal dong. Harusnya masuk akal kalau Anda punya akal. Kalau enggak, ya. Gus Nadir mempertanyakan letak kesalahan dari pernyataan Menag Yakut kepada Habib Abu Bakar Assegaf. Dia mengatakan akan bermasalah jika Menag Yakut menyebut Bahai bagian dari Islam. Namun yang terjadi tidak demikian. Ya, penting. Lebih lanjut, Gus Nadir menyampaikan bahwa ada banyak agama selain 6 agama resmi di Indonesia. Dia berpendapat mereka yang menganut agama di luar agama resmi wajib diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai konstitusi. Habib Abu Bakar Assegaf kembali membalas cuitan Gus Nadir. Dia sepakat bahwa Menag Yakut tidak menyebut Bahai bagian dari Islam. Namun, dia mengatakan ucapan selamat yang disampaikan oleh Menag Yakut tidak mempunyai relevansi terhadap umat Bahai karena dikhawatirkan melegitimasi ajaran tersebut. Yang kami khawatirkan ini akan dianggap melegitimasi kebenaran ajaran mereka, termasuk oleh pemeluknya, kata Habib Abu Bakar Assegaf. Habib Abu Bakar menyarankan Kemenag untuk melakukan pembinaan kepada umat Bahai, bukan dengan memberikan ucapan selamat. Menurutnya, hal tersebut untuk menghindari kegaduhan di kalangan umat Islam. Catat, di kalangan umat Islam. Jadi kadang-kadang kita yang mayoritas seringkali seenaknya kepada mereka yang katakan minoritas. Padahal sebagai warga negara Indonesia yang semuanya dinaungi oleh Pancasila, tentu tidak harus kita merasa superior daripada mereka yang katakan minoritas. Gak bisa dong. Kita sama-sama anak bangsa. Sama-sama anak bangsa, sama-sama anak bangsa. Dari manapun, dari agama apapun, suku manapun, semuanya sama kok. Ya, semuanya sama. Jangan egois lah, jangan egois. Pasalnya, berdasarkan Majelis Ifta Al-Azhar Mesir, Habib Abu Bakar Assegaf menambahkan, menjelaskan bahwa Bahai adalah aliran dan bukan agama. Dia menyebut Bahai mempunyai kemiripan dengan Ahmadiyah. Lebih lanjut, Habib Abu Bakar Assegaf memaparkan pelecehan yang dilakukan oleh umat Bahai terhadap Islam. Di antaranya mengakui nabi lain, menghapus syariat Islam, sholat 9 rakaat, Allah bisa menyerupai manusia, dan lainnya. Dia menegaskan pada Gus Nadir bahwa ajaran Bahai telah melakukan pelecehan terhadap Islam. Jadi clear, ada unsur pelecehan terhadap Islam. Berbeda dengan 6 agama yang disebut Gus. Mereka memang keyakinannya mustaklil dan tidak mencatut ritual atau keyakinan Islam sama sekali, ucapnya. Gus Nadir kembali mempertanyakan ulang penjelasan Habib Abu Bakar Assegaf mengenai letak pelecehan terhadap umat Islam. Padahal baik pemerintah maupun ajaran Bahai tidak mengklaim bagian dari Islam. Dia juga menilai jika membahas mengenai sesat dan pelecehan, dunia tidak akan pernah damai. Satu kali lagi, jika membahas mengenai sesat dan pelecehan, dunia tidak akan pernah damai. Maksud gak? Maksud gini, semua orang punya konsep tentang keagamaan, prinsip agamanya masing-masing. Kita sebagai umat Islam menganggap sesat umat Kristen, menganggap sesat orang Katolik, dan sebagainya. Begitupun sama mereka orang Kristen, punya konsep membenarkan agamanya dan menyesatkan agama yang lain. Kalau terus-terusan seperti ini, maka yang gak bakalan pernah damai, gak bakalan pernah rukun. Itu maksudnya, ya. Menurut Gus Nadir, yang terpenting adalah saling menghormati keyakinan dan cara beribadah yang dianut oleh kelompok lain. Yahudi sesat dan melecehkan Nasrani. Islam pun demikian. Yang penting semua beribadah dengan keyakinannya. Begitu juga dengan Bahai. Kita gunakan bahasa saling menghormati. Itu yang dilakukan Gus Menag. Saling sahut antara Habib Abu Bakar Assegaf dan Gus Nadir pun berakhir dengan saling menyampaikan terima kasih.
atas diskusi yang telah dilakukan. Mereka juga saling mendoakan satu sama lain. Artinya gini, saya sebetulnya lebih sepakat terhadap apa yang disampaikan oleh Gus Nadir. Silahkan Anda menganggap bahwa memang saya adalah kader NU dan akan punya pemikiran sama. Kalaupun sesat ya akan dibilang benar, kan gitu ya. Tetapi mari kita berpikir secara rasional dan tidak perlu dalam-dalam. Kalau kemudian kita menganggap sesat, kacau dan sebagainya kepada agama yang bukan sama dengan agama dengan kita, ya maka benar tidak akan pernah damai. Kalau memang Pancasila itu adalah menaungi seluruh rakyat Indonesia, mestinya saya kira juga negara itu memberikan legalitas formalnya. Biarkan saja. Karena keyakinan ini itu ya masing-masing diri kita. Ya, masing-masing diri yang menyimpulkan dan menentukan. Gak usah kita ketakutan. Ini orang Islam takutnya menyeleweng dan sebagainya. Bukan kehendak kita untuk orang lain masuk agama, bukan. Tetapi hidayah Tuhan, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling penting. Kita tidak bisa memaksa loh ya. Tidak bisa memberikan hidayah juga. Kalau kita bisa memberikan hidayah, baru tuh ya, baru kita nggak apa-apa. Mencaci maki, merendahkan agama yang lain di luar kita untuk upaya memasukkan mereka ke dalam agama kita, naon. Tetapi bahwa hidayah itu adalah milik Allah dan ketentuan Allah yang menentukan orang lain itu punya hidayah atau tidak, maka kita sebagai manusia hanya bisa berupaya syariat. Kita harus berupaya menyampaikan ajaran agama kita yang benar. Nggak usah menghakimi orang lain yang berbeda agama dengan kita. Itu ya, karena kita sebagai orang yang beragama, jelas konsep Al-Quran kepada orang yang berbeda agama itu seperti apa, sangat jelas. Apalagi kita di Indonesia yang ragam agamanya, ragam sukunya, ragam budayanya. Kita harus bisa memahami perbedaan ini. Maka manusia plural selalu akan hadir di tengah kegaduhan, polemik, ya. Saya akan terus hadir, apalagi menyalahkan, menyesatkan. Please lah, sebagai anak bangsa, sebagai sama-sama dinaungi oleh Pancasila, stoplah kata sesat, biarkan itu kemudian hadir hanya di ruang kita saja, jangan hadir di ruang publik. Saya kira nggak usah hadir di ruang publik kata sesat. Apalagi kemarin Nahdlatul Ulama pas konferensi di Banjar ini ingin menghapuskan kata kafir. Karena ya di Indonesia kita tuh, di Indonesia kalaupun ada agama yang lain Islam, yang bukan Islam, itu namanya bukan kafir harbi, bukan kafir yang memusuhi Islam, bukan. Tetapi dhimmi yang juga sama-sama bertetangga dengan kita berbuat baik kepada mereka semua. Kemarin rame tuh ketika ada yang dari etnis Tionghoa menyumbangkan uang untuk membantu pemerintah. Jumlahnya bukan main, 2 triliun. 2 triliun. Dan mereka tidak mematok. Artinya gini, tidak mematok tuh. Nih saya kasih uang kepada Anda, saya titipkan uang nih ke polisi dan harus dikasihkan kepada orang-orang Kristen misal. Enggak. Siapapun orang yang terdampak, ya, yang terdampak pandemi harus dikasih. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, harus dikasih. Mereka sudah tidak menganggap agak beda agama, enggak menganggap bahwa semuanya warga Indonesia yang kalau terkena pandemi harus dibantu juga, kalau bisa oleh orang Indonesia, dari agama apapun, suku apapun. Kan gitu bos. Keren gak? Keren. Kemudian ada orang yang menanggapi dari orang Islam ya, percuma ketika ada orang yang bukan agama Islam memberikan uang meskipun 2 triliun, gak bakalan jadi buah pahala nanti di akhirat kelak.
Kita punya keyakinan itu, memang kita punya. Tetapi jangan coba-coba kita mencoreng orang yang mencoba untuk meninggikan kemanusiaan. Aneh saya, kenapa pakai dalih itu? Anda tidak mampu membantu orang lain, kemudian Anda dengan dalih agama seolah melecehkan orang yang mau membantu, bahkan membantu orang Islam. Ini kan biadab. Kurang ajar ini ya. Ini kurang ajar saya kira. Dan agama tidak mengajarkan itu, khususnya agama Islam. Kemarin saya baca puisi. Kemana Ustadz Adi Hidayat? Kemana Ustadz Abdul Somad? Mereka bisa menggalang dana untuk membantu saudaranya di Palestina sampai jumlahnya 30 miliar. Mereka bisa menggalang dana, menggalang uang untuk membantu di luar negara kita. Sementara hari ini jelas-jelas depan mata. Jelas di depan mata kemiskinan, jelas tuh. Banyak orang yang gak akan jelas kelihatan oleh mata kita. Kenapa mereka dengan kekuatan sosialnya tidak berupaya untuk menggalang dana dari jamaahnya yang mungkin banyak uangnya. Tidak berupaya. Bukan urusan nominal, berupaya enggak. Pertanyaannya, dia cinta Indonesia atau enggak? Kalau hanya bisa membantu orang lain di negara yang lain, sementara di Indonesia diam-diam saja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.